Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa, ini satu kehormatan bagi saya untuk membagikan firman Tuhan kepada Anda. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pikir firman ini hanya untuk saudara. Firman ini juga untuk saya. Dan saya semakin senang karena dengan memberikan renungan, itu memberikan saya satu keinginan untuk lebih lagi mempelajari firman Tuhan. Karena saya tidak mau cuma memberitahu teori saja. Ya, kadang-kadang ada hal-hal yang saya tidak bisa sampaikan karena saya tidak alami. Ya, sebagai contoh, ya, saya sudah menikah hampir 32 tahun. Ya. 31. Wah. Waktunya melewat segitu cepatnya, jadi sudah lupa. Ya. Jadi saya nggak bisa bahas menjadi bagaimana supaya tidak jadi selingkuh, karena saya nggak pernah selingkuh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bisa bahas, tapi itu semuanya teori saja. Ya. Makanya kita harus tahu batasnya kita di mana. Kita hanya bisa memberikan firman sebagaimana kita sudah mengalami firman dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita kembali. Seperti tadi saya bilang, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan untuk membagikan renungan. Ya, karena itu memberi saya kesempatan untuk semakin belajar juga. Ya, semakin belajar berarti semakin mengerti. Ya, hikmat dunia beda dengan hikmat Tuhan. Makanya mari kita cari hikmat daripada Tuhan. Karena itu lebih dari segala-galanya. Dan kami telah bahas Mazmur 23. Ya, kita sudah sampai ayat yang ke-5. Ya. Di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, Engkaulah menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, hari ini saya mau renungkan bagian yang pertama. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan, engkau menyediakan meja di hadapan lawanku atau di hadapan musuhku. Sungguh luar biasa. Apa yang dibicarakan dalam firman Tuhan ini? Bahwa Tuhan tetap menyediakan segala kebutuhannya bagi kita. Walaupun ada orang yang lawan kita. Walaupun ada orang musuhi kita. Mereka gak suka dengan kita. Ya, mungkin mereka nggak suka dengan kita karena kita menyampaikan sesuatu kebenaran yang mereka tidak bisa terima. Ini harus kita renungkan. Ya, kalau mereka membenci kita karena Yesus, puji Tuhan. Maaf, puji Tuhan. Yesus pun dibenci orang, khususnya orang agama. Agama, ya. Orang Saduki, orang Farisi, ya, di mana mereka tidak bisa menerima Yesus karena Yesus memberitahukan kebenaran. Nah, kalau kita dibenci karena kebenaran, wow, itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan dibenci karena kelakuan yang tidak baik. Tapi kalau kita tetap melakukan yang baik, kita tetap mengasihi, kita tetap merespek, menghormati mereka, ya, kita tetap baik terhadap mereka yang musuhi kita. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan menyiapkan hidangan. Itu bicara apa? Bahwa mereka satu ketika akan malu sendiri. Ya, mereka akan merasa malu karena mereka bilang, kenapa kita kok begini terhadap orang ini? Kenapa kita menjadi musuh mereka? Kenapa kita menjadi orang yang benci mereka? Hanya karena mereka punya Tuhan yang lain daripada saya? Atau hanya karena mereka sudah memberitahukan kebenaran dan mereka akhirnya disadarkan oleh Tuhan
bahwa kebenaran yang diberikan kepada mereka, diberikan untuk kebaikan mereka. Kadang-kadang orang berkata kepada saya, Pak, Bapak terlalu keras. Ya, Bapak terlalu tegas. Dan saya selalu bilang begini, kenapa saya begitu? Karena saya pedulikan dengan Anda. Ya, banyak orang tidak bisa menerima ketegasan atau tidak bisa menerima kebenarannya. Padahal firman Tuhan berkata kebenaran itu akan membebaskan mereka. Makanya walaupun ada orang yang musuhi kita, di hadapan mereka Tuhan tetap menyediakan meja khusus. Dia tetap menyediakan hidangan yang luar biasa. Yang kita dapat menikmati kalau kita sungguh-sungguh melakukan hal yang berkenan di mata Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata kita harus menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama dan yang terutama. Ya, kalau kita menyenangkan hatinya Tuhan dan kita menegur upama teman, sahabat, bahkan keluarga pun, kalau kita menegur mereka sesuai dengan kebenaran firman, bukan sesuai dengan emosi kita. Nah inilah masalahnya. Banyak orang melakukan sesuatu karena emosi. Ya, kalau kamu orang emosi, ya cepat marah, cepat kesel, ya tenangkan hatimu dulu. Ya, kalau Anda tidak bisa menerima sesuatu yang dilakukan terhadap saudara, apa yang harus saudara lakukan? Sudahlah, diamin dulu, diamin. Jangan bergerak. Ya, jangan beremosi, tenangkan hatimu. Minta pertolongan daripada Tuhan. Dan kalau memang Anda tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya udahlah, apa salahnya? Ngaku saja. Tetapi kalau Anda tidak, ya salah. Ya, jangan membela diri juga. Biar Tuhan yang membela Anda. Pembelaan ada di dalam tangan Tuhan. Ingat. Pohon dikenal oleh buah. Ya, kamu lewat, kamu melihat di dalam pohon ada buah warna merah, ya, ada kelihatan enak dan sebagainya. Ya mungkin itu apel, ya. Atau Anda lihat merah juga bisa strawberry, tergantung dari pohon besar, tinggi atau kecil, ya. Banyak perbedaannya, tetapi semuanya Anda bisa kenal ini pohon apa. Begitu juga dengan kita. Ya, dengan manusia. Anda pasti akan tahu. Kalau Anda merasa kesel dan Anda mau membela diri, jangan. Satu ketika semua akan ditunjuk oleh Tuhan. Ya, kalau orang itu nggak bertobat. Kalau orang itu tidak berubah. Dan sikapnya itu tetap selama-lamanya sama. Jangan khawatir, jangan takut. Satu ketika Tuhan akan menunjukkan itu. Ya, akan mengungkapkan itu dari gunung, kata firman Tuhan. Makanya, bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tetap menyediakan hidangan bagi Anda. Tetap menyediakan kebutuhan bagi Anda. Ya, kebutuhannya bukan harus yang mewah-mewah. Ya, memiliki atap. Ya, dengan kata lain, tinggal di satu rumah. Itu sudah kebutuhan yang Tuhan berikan. Makanan, baik jasmani, rohani, itu sudah kebutuhan bagi kita. Dan Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu segala sesuatu yang kita butuh. Ya, kalau orangnya terlalu berfokus kepada kebutuhannya, matanya sudah tidak tertuju kepada Tuhan. Makanya, kadang-kadang kalau saya baca firman Tuhan ini, saya renungkan, saya imajinasi. Ya, saya duduk bagaimana. Ya, menyediakannya. Hidangan. Ya, menyediakan yang enak, yang baik, yang luar biasa. Dan itulah Tuhan. Karena namanya adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami boleh dengar pada hari ini Tuhan. Tuhan kami berdoa supaya firman-Mu tertanam di dalam hati kami, akan berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa.
biar Engkau semakin besar dan aku semakin kecil. Tuhan, kami berdoa supaya setiap umat yang sudah dengar firman hari ini benar-benar akan mengalami Engkau, Tuhan. Akan melihat bagaimana Engkau menyediakan hidangan di depan lawan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah. Bersyukurlah senantiasa. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, baik, enak, tidak enak, semua itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya, biar kita hari ini diingatkan kembali bahwa Tuhan sediakan yang terbaik buat Anda dan saya. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.